Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku seiman seakidah sebangsa setanah air, jumpa lagi kita dalam konten pembahasan Islam tekstual kontekstual yang kontemporer hari ini. Yang kali ini kita bahas dulu tentang masalah haji ini. Kebetulan saudara-saudara kita baru pulang melaksanakan haji, ada sebagian yang tahun 2025 ini masih berada di Mekah Mukarramah untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Kali ini kita ingin kupas tuntas dulu tentang bagaimana, di pertengahan bulan Juni 2025 ini kita mengetahui bahwa, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah melakukan pemanggilan ke beberapa pihak terkait tentang adanya penyelidikan terhadap penyelenggaraan haji tahun 2024 yang lalu. Kita flashback ke belakang sedikit bahwa pelaksanaan haji tahun 2024 yang lalu, kita ketahui bahwa ada terjadi dugaan manipulasi terhadap kuota haji ya. Karena kita ketahui tahun 2024 yang lalu ada tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 20.000 kuota waktu itu. Dan dari 20.000 itu seharusnya menurut Undang-Undang Haji nomor 8 tahun 2019, tepatnya pasal 64 itu ayat 2 menyatakan bahwa hanya bisa 8% dari kuota haji tersebut yang bisa dialokasikan untuk haji khusus atau dikenal dengan haji puroda. Yang ini haji puroda ini bayarannya sangat tinggi ya, sekitar 150 juta dan bisa membengkak ya, naik dari situ karena pertarungan atau persaingan usaha dan sebagainya, sehingga ada case-case yang bisa sampai membayar 400 juta, 300 juta dan sebagainya. Tapi itu masih dugaan kita. Yang jelas pada tahun 2024 yang lalu kita duga terjadi manipulasi terhadap kuota haji ini demi keuntungan pihak-pihak tertentu. Kenapa? Karena memang dari 20.000 kuota haji yang dialokasikan tambahan dari Arab Saudi tersebut, dialokasikan oleh Kementerian Agama 50%-nya itu untuk kuota haji puroda. Jadi sebanyak 10.000 itu dialokasikan untuk haji puroda dan 10.000 untuk tambahan reguler. Yang seharusnya menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang Undang-Undang Penyelenggaraan Haji, tepatnya pasal 64 itu hanya bisa dialokasikan sebanyak 8%. Artinya dari 20.000 kuota haji tersebut seharusnya hanya bisa diberikan kepada haji puroda yang bayar mahal-mahal ini, itu hanya sekitar 1.600 kuota. Artinya ada sekitar 8.400 jatah haji reguler yang kita tahu mungkin ada orang-orang yang sudah menunggu 10 tahun, 15 tahun, untuk haji itu seharusnya mereka bisa berangkat tahun yang lalu, namun, mereka tidak bisa berangkat karena pengalihan dari kuota tambahan tersebut kepada haji puroda. Dan ini bisa kita katakan zolim, kenapa? Kita tidak tahu umur ya kepada jamaah-jamaah yang waiting list ini. Kalau misalnya mereka gara-gara dengan pengalihan yang 8.400 kuota tersebut yang termasuk nama mereka, tiba-tiba mereka juga tidak bisa berangkat seharusnya tahun lalu mereka berangkat, ini kan sudah termasuk zolim. Apalagi kita ketahui jika haji puroda ini menjadi bisnis yang sangat menggiurkan bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan waktu itu. Dan ini juga atas desakan berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM, organisasi waktu itu, kita ketahui DPR akhirnya membentuk satu pansus tentang haji 2024, yang akhirnya kesimpulan pansus itu memang terjadi sesuatu yang diduga melanggar undang-undang haji dengan pengalokasian 50% dari haji reguler tersebut menjadi haji puroda. Saya kira ini merupakan satu satu telaah ya bagi kita umat Islam, umat Muslim, terutama yang menjadi pembuat kebijakan di negeri ini. Jika mungkin urusan ibadah seperti ini menjadi ajang bisnis yang bisa menjolimi para jamaah yang akan berangkat. Saya kira kita akan teringat kembali dengan pesan Allah itu dalam surah As-Saff ayat 2 ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengatakan apa yang
tidak bisa kamu laksanakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar dosanya di hadapan Allah itu kamu pandai berbicara, kamu ngomong istilahnya tentang agama, kamu tentang bicara kejujuran dan sebagainya, tapi kamu laksanakan pekerjaan tersebut. Jadi saya kira ini merupakan satu yang sangat harus menjadi perhatian kita semua kepada umat Islam, terutama kepada penyelenggara haji lah ya. Dan ini tahun 2026, tahun yang depan mungkin insya Allah masalah haji ini sudah diserahkan kepada BP Haji ya, BP Haji dan Umroh, dan tidak dikelola lagi Kementerian Agama. Kita berharap lah, mudah-mudahan kementerian atau badan haji dan umroh ini bisa benar-benar ke depan memperbaiki kinerja haji kita, karena ini merupakan satu bagian dari ibadah umat Islam. Jadi kalau bahasa kita ini ya, kalau urusan ibadah-ibadah ini tolonglah jangan diolah-olah, jangan di, apalagi ada segelintir oknum-oknum yang mencari keuntungan besar dari pelaksanaan ibadah haji ini. Mudah-mudahan masalah haji 2024 itu bisa diusut tuntas supaya tidak terulang lagi, dan kepada pemimpin-pemimpin khususnya penyelenggara haji ke depan bisa lebih memperbaiki, lebih memperhatikan, karena dan bisa lebih melayani sebagai pelayan umat, supaya memang jangan nanti kata orang jeruk makan jeruk. Kita umat Islam, umat Muslim, yang penyelenggara hajinya Muslim, yang pelaksananya, yang buat regulasi Muslim, tapi terjadi misalnya manipulasi, terjadi pencari keuntungan yang banyak, yang besar, yang dijadikan ajang bisnis. Nauzubillah summa nauzubillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.